Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan SIK untuk kesehatan lingkungan. Yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan adalah menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tempat umum. Tempat umum ini bisa seperti hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenisnya. Yang kedua ada lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman terdiri dari rumah tempat tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja meliputi perkantoran, kawasan industri, ataupun sejenisnya. Yang keempat ada angkutan umum. Angkutan umum bisa berupa kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Dan yang kelima adalah lingkungan lainnya. Lingkungan lainnya misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, atau tempat yang bersifat khusus lainnya. Sekarang kita masuk ke pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Menurut Bloom, ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Yang pertama, tempat sebagai reservoir atau peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Contoh dari reservoir adalah air kotor dan sampah. Pengaruh yang kedua adalah sebagai agent atau penyebab penyakit. Contoh peran lingkungan sebagai penyebab penyakit berupa adanya beberapa mikroba penyebab penyakit baik dari golongan bakteri, jamur, virus, maupun protozoa, dan adanya zat-zat kimia. Pengaruh di lingkungan adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan sebagainya. Dan pengaruh yang ketiga adalah medium transmisi. Peran lingkungan sebagai medium transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara agent. Contohnya udara, air, makanan, dan sebagainya. Dan pengaruh yang terakhir adalah sebagai vektor. Peran lingkungan sebagai penular atau penyebab penyakit dikarenakan di lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor penular atau pemindah bibit penyakit sehingga terjadi penularan. Contoh dari sebagai vektor adalah lalat, kecoa, dan nyamuk. Sekarang kita masuk ke pemanfaatan SIK untuk kajian kesehatan lingkungan. Sistem informasi geografis melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak manfaat, termasuk dalam kajian kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, sejak tahun 1990, di Indonesia telah dimulai peningkatan dan perkembangan SIK sebagai informasi oleh industri kesehatan, baik institusi kesehatan yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Sistem informasi geografi dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Penentuan distribusi unit-unit rumah sakit ataupun tenaga medis dapat pula dilakukan dengan SIK. Berikut adalah contoh dari peta penyebaran penyakit Ebola di Afrika Barat pada 29 Oktober 2014. Menurut WHO, SIK dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit. Yang kedua, analisis tren spasial dan temporal. Yang ketiga, pemetaan populasi beresiko. Yang keempat, stratifikasi faktor resiko. Yang kelima, perencanaan dan penentuan intervensifikasi. Dan yang terakhir, monitoring penyakit. SIK memiliki beberapa keuntungan dalam metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan, manajemen, dan penelitian kesehatan. Keuntungan yang pertama adalah manajemen data. SIK memberikan kemampuan bagi pengguna atau user untuk menyimpan,
mengintegrasikan, menampilkan dan menganalisis data dari level molekuler terhadap resolusi satelit kepada komponen spasial yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Manajemen data dengan penggunaan SIG dapat mendukung kegiatan surveillance penyakit yang sangat membutuhkan keberlangsungan atau kontinuitas sistematika pengumpulan data serta analisis data. Keuntungan yang kedua adalah visualisasi. SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial terhadap level secara individual dan melakukan model peramalan atau prediksi. Yang ketiga, analisis overlay. SIG dapat melakukan analisis secara bersusun dari bagian informasi yang berbeda. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan dan penelitian medis terhadap pemodelan multikriteria yang membantu dalam memahami asosiasi atau hubungan antara prevalensi penyakit dan gambaran yang spesifik. Keuntungan yang keempat, SIG dapat menciptakan zona atau wilayah buffer di sekitar daerah yang dipilih, radius 10 km untuk menggambarkan area rumah sakit yang dijangkau, atau 1 km di sekitar sungai untuk menandai penularan resiko pencemaran melalui air. Pengguna atau user dapat mengkhususkan ukuran buffer dan mengkombinasikan dengan informasi data insidensi penyakit untuk memperkirakan jumlah kasus yang terjadi dalam zona buffer. Keuntungan yang kelima, SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik seperti proporsi populasi dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi jarak dan area. Sebagai contoh, jarak suatu masyarakat ke pusat kesehatan serta area yang dicakup oleh program kesehatan tertentu atau cakupan. Dan keuntungan yang terakhir adalah query. SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari informasi yang dimasukkan dalam peta, tabel, grafik, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari lokasi, kondisi, tren dan pemodelan, dan pola spasial. SIG secara bertahap diterima dan digunakan oleh administrator dan ahli kesehatan masyarakat, termasuk pengambil kebijakan, ahli statistik, ahli epidemiologi, pegawai dinas kesehatan provinsi ataupun kabupaten. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.